Napoli resmi digusur Inter Milan dari puncak klasemen. Inter Milan dipastikan telah mengambil alih puncak klasemen sementara Serie A setelah Napoli menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Como 1907 pada Minggu 23 Februari. Baca juga, Juventus wajib raih tiket ke Liga Champions demi gaet Jonathan David. I Partenopei merupakan pemuncak klasemen sebelum laga ini digelar. Namun Inter Milan mencurinya untuk sejenak karena kemenangan tipis 1-0 atas Genoa pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka bisa merebutnya kembali namun perlu mengalahkan Como 1907 di markasnya, Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pelatih Antonio Conte melakukan perubahan dengan memasukkan Matteo Politano di pos wingback kanan dan Leonardo Spinazzola di sisi kiri. Itu tidak berjalan dengan baik bagi Napoli lantaran mereka menciptakan gol bunuh diri konyol saat laga baru berjalan 7 menit. Amir Rahmani tampak memberi operan sederhana kepada Alex Meret namun dia tidak melihat bahwa sang kiper sudah meninggalkan gawangnya. Tidak ada yang mampu mencegah masuknya bola dan tuan rumah pun unggul 1-0. Namun Napoli berhasil menyamakan skor pada menit ke-17 setelah Stanislav Lobotka berhasil merebut bola dan peluang diselesaikan oleh Giacomo Raspadori. Skor 1-1 mengakhiri babak pertama meskipun tim tamu berusaha keras untuk mencuri gol demi berbalik unggul. Saat berupaya untuk mencari gol kedua pada paruh kedua, gawang Meret malah kembali dijebol setelah Hassane Diao menerima bola dari Nico Paz dan melepaskan tembakan mendatar ke gawang tim tamu. Skor 2-1 mengakhiri laga dan Partenopei pun dipastikan tertahan di peringkat kedua, yang berarti Inter kini pemuncak klasemen dengan catatan 57 poin. Sementara itu, Como naik ke peringkat ke-13 klasemen, dengan torehan 28 poin dari 26 laga, unggul 7 poin dari zona degradasi. Rebut puncak klasemen, Simone Inzaghi ingin fans Inter bahagia. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku sangat ingin memberi kebahagiaan kepada penggemar, setelah akhirnya mereka merebut puncak klasemen dari Napoli. Inter Milan kini berada di puncak klasemen setelah Napoli secara mengejutkan dikalahkan FC Como dengan skor 2-1. Setelah itu, di pekan depan keduanya akan bertemu dalam laga yang disebut-sebut sebagai penentu Scudetto. Selain itu, mereka juga akan menghadapi Lazio di perempat final Coppa Italia pada hari Rabu dini hari, kemudian diikuti dengan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Simone Inzaghi mengaku sangat ingin memberikan kebahagiaan kepada penggemar, setelah sebelumnya mereka dikalahkan Juventus di derby di Italia. Para penggemar kami melihat kami mengalami beberapa kesulitan hari ini, tetapi mereka tetap mendukung kami, ujar Inzaghi. Kami memiliki banyak pertandingan dalam 3 minggu ke depan, kami baru saja mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan, tetapi kami semua bekerja ke arah yang sama dan berharap dapat membuat para penggemar kami senang. Frattesi seharusnya bermain, tetapi ia mengalami beberapa masalah kebugaran kemarin dan melakukan pemanasan malam ini, tetapi belum siap bermain. Inzaghi akan menghadapi minggu yang sibuk, menghadapi Lazio di perempat final Coppa Italia pada hari Rabu dini hari, kemudian akan menghadapi pertarungan Scudetto di Napoli di akhir pekan nanti. Setelah itu, mereka juga akan menghadapi leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord pada tanggal 5 Maret. Fiorentina telan kekalahan ketiga beruntun di Serie A. Fiorentina menderita kekalahan ketiga secara beruntun di Serie A usai ditekuk oleh Hellas Verona dengan skor 0-1 di Stadio Marcantonio Bentegodi, Minggu 23 Februari malam waktu Indonesia Barat. La Viola datang ke Verona dengan harapan untuk bangkit setelah dikandaskan Inter Milan dengan skor 1-2 dan Como dengan skor 0-2 dalam 2 laga terakhir di Serie A. Mereka mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 3-0 pada awal bulan Februari ini, namun selalu kalah setelah itu. Maiskin mencetak 2 gol dalam kemenangan terakhir Fiorentina, dan kini baru kembali bermain setelah absen karena menjalani skorsing. Ex-striker Juventus memiliki peluang untuk mencetak gol setelah Michael Folorunsho memberi umpan silang kepadanya pada menit keempat, namun bola masih bisa diselamatkan kiper Hellas Verona, Lorenzo Montipo. Hingga babak pertama selesai, tidak ada gol yang tercipta, dan Verona berbalik menyerang di paruh kedua. Terus mencoba menyerang, La Viola malah ketiban sial karena Maiskin terpaksa ditarik keluar pada menit ke-67 akibat benturan 3 arah. Nicolo Fagioli masuk menggantikannya. Verona terus menekan dengan Paweł Dawidowicz menyambut umpan dari Davide Faraoni ke tinak jauh, selagi Daniel Mosquera gagal menyambut umpan Jackson Chachoa. Pietro Comuzzo tampil brilian untuk tim tamu dengan menghentikan upaya Chachoa menyelesaikan peluang dengan tap-in. Namun, upaya tuan rumah untuk terus menekan akhirnya berbuah manis di menit-menit akhir masa injury time, ketika Pablo Mari berusaha mengintersep umpan terobosan Mosquera. Namun, bola malah memantul kepada Antoine Bernede yang kemudian menyelesaikan peluang ke gawang David De Gea setelah melewati Comuzzo. Itu menjadi gol kemenangan Verona yang sukses naik ke peringkat ke-14 klasemen sementara Serie A dengan catatan 26 poin, unggul 5 poin dari zona degradasi. Beban lini serang sekarang sepenuhnya ditanggung Lautaro. Mantan bek dan kapten Inter,
Giuseppe Bergomi, memberikan analisisnya mengenai kemenangan Nerazzurri yang kini kembali memuncaki klasemen Serie A. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bergomi menilai laga tersebut tidak mudah bagi Inter. Ia menyebut Genoa sebagai salah satu tim yang paling sedikit membiarkan Inter mengontrol bola, sebanding dengan pengalaman mereka saat menghadapi Arsenal. Meski begitu, Inter berhasil mengamankan kemenangan lewat situasi bola mati, yang menjadi kunci di laga sulit ini. Menurut Bergomi, kekalahan dari Juventus sebelumnya sangat menyakitkan bagi Inter, dan absennya Marcus Thuram menjadi faktor yang mempengaruhi performa tim. Tanpa Thuram, beban serangan sepenuhnya berada di pundak Lautaro Martinez. Hal ini juga bisa menjelaskan emosinya setelah pertandingan, yang tidak hanya terkait dengan kemenangan, tetapi juga dengan kontroversi dalam laga melawan Juventus, termasuk dugaan penghinaan yang terjadi. Bergomi juga menyoroti bahwa Inter harus mengambil risiko dalam laga tersebut, mengingat Genoa sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, termasuk insiden yang melibatkan Francesco Acerbi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kemenangan ini sangat berarti bagi Inter dalam perburuan gelar Serie A. Lautaro, yang merasakan tekanan besar, merayakan golnya dengan penuh emosi sebagai bentuk pelampiasan atas berbagai situasi yang ia alami dalam beberapa pertandingan terakhir. Inter memenangkan pertandingan dengan mengambil risiko. Ada insiden yang melibatkan Acerbi, dan Genoa juga memiliki beberapa peluang. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti. Lautaro membawa banyak beban dalam dirinya, dan mungkin itulah alasan mengapa ia merayakan golnya dengan begitu emosional setelah pertandingan, pungkasnya. Dianggap beruntung, perjalanan Inter Milan di UCL bisa lebih mudah. Inter Milan bisa bernapas lega karena terhindar dari AC Milan dan Juventus di babak 16 besar Liga Champions, namun harus hati-hati dengan Feyenoord. Hasil undian babak 16 besar Liga Champions menunjukkan jika perjalanan Inter Milan bisa menghadirkan rute yang lebih menguntungkan, atau bahkan jadi lebih berat, tergantung pada bagaimana mereka menyikapinya. Penempatan Nerazzurri di paruh bawah undian bisa jadi keuntungan bagi pasukan Simone Inzaghi, memastikan mereka tidak akan bertemu klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, atau Liverpool. Namun mereka masih jauh dari jaminan jalan mudah, mengingat mereka masih bisa menghadapi Bayern Munich di babak perempat final dan Barcelona di babak semifinal. Perjalanan Inter di Eropa di tahun 2023 jadi pengingat jika keberuntungan terkadang berpihak kepada mereka. Di musim itu, mereka menghadapi FC Porto dan Benfica, sebelum bertemu AC Milan, meski kalah di final dari Manchester City. Skenario yang sama menguntungkannya tahun ini adalah Bayer Leverkusen menyingkirkan rival mereka di Bundesliga di babak 16 besar, yang membuka jalan bagi perempat final yang lebih mudah. Selain itu, potensi bentrokan di semifinal melawan Barcelona bisa jadi lebih mudah diatasi jika salah satu dari Borussia Dortmund, Lille, atau Benfica yang lolos. Meski sangat tidak mungkin klub Brugge, Aston Villa, atau PSV Eindhoven akan mencapai final, menghadapi tim kuat seperti Real Madrid atau Liverpool dalam pertarungan satu laga bisa dibilang lebih baik daripada bertarung di dua laga.